Masih dalam tantangan 100 hari di dalam hutan, mencari dan menemukan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dapat aku jadikan bahan makanan, meneliti dan memberi edukasi bagaimana cara bertahan hidup di dalam hutan tanpa perbekalan dari rumah, hingga melawan rasa takut di keningan malam. Selamat datang di Langkah Liar. Perjalanan hari ini cukup lelah aku rasakan. Sebaiknya aku beristirahat sejenak dan membakar sebatang rokok untuk mengusir nyamuk sambil menikmati udara sejuk di hutan ini. Di antara semak-semak di sini mataku tertuju pada satu tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat dan aku akan memberikan penjelasannya kepada kalian. Tanganku di sini memegang tumbuhan merambat yang memiliki tekstur yang kasar. Ya, ini adalah tumbuhan asahan. Orang tua zaman dulu sering menggunakan tumbuhan ini untuk dijadikan amplas, untuk menghaluskan gagang golok beserta kerajinan lainnya dengan cara dikeringkan dan digosokkan seperti ini. Tapi yang ingin ku bahas sebenarnya bukan tumbuhan merambat ini, melainkan parasi. Tumbuhan dengan nama ilmiah Curculigo latifolia, tanaman herbal unik dari keluarga Hapoecidaceae. Yang terkenal dari tumbuhan ini, rasa buahnya yang bisa merubah rasa pahit asam menjadi manis. Bahkan setelah mengunyahnya, buah ini meminum air pun akan terasa manis. Hal ini terjadi karena buah ini mengandung protein kurkulin dari buahnya. Dan tentu saja tanaman ini memiliki manfaat yang banyak terhadap tubuh kita. Di antaranya, akar dari tumbuhan ini dapat menjadi obat tradisional untuk mengobati sakit ginjal, batuk, sakit perut, sakit kepala, menurunkan demam, melancarkan air seni, dan meningkatkan fungsi seksual. Dan untuk buahnya kaya akan pektin dan antioksida, baik untuk kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Untuk membedakan matang atau tidaknya buah parasi, aku cukup memijatnya. Kalau terasa empuk, tandanya matang. Jika masih keras, berarti masih mentah, dan aku tidak akan mengambilnya karena masih mentah. Dan sekarang aku akan melanjutkan mengolah buah kondang dengan cara ditumbuk. Dan aku akan membuat alatnya terlebih dahulu dari bambu, dan alunya aku akan buat dari sepotong kayu. Nah, alatnya sudah jadi seperti ini. Tapi harus kita cuci terlebih dahulu bagian dalamnya. Karena aku rasa menggunakan air saja tidak cukup bersih, aku akan menggunakan rumput sebagai pembersih bagian dalam. Nah, seperti ini. Satu persatu buah kondang yang sudah aku bersihkan, aku masukkan ke dalam bambu. Lalu ku tumbuk menggunakan alu seperti ini. Di alam, pengetahuan seperti ini cukup penting untuk membantu kita bertahan hidup. Setelah beberapa menit kutumbuk, sepertinya sudah halus. Tentu saja ini wajib untuk aku cicipi. Rasanya asam. Nanti akan aku tambahkan garam sedikit biar menjadi sambal kondang. Hari sudah mulai sore dan hari akan berganti menjadi malam, dan aku akan bergegas ke shelter untuk menyalakan api dan membuat secangkir kopi dan bersiap menyambut malam. Kayu bakar yang kering dan tanah yang tidak lembab memudahkan aku untuk menyalakan api. Tidak seperti hari pertamaku di dalam hutan yang diguyur hujan. Pilihanku kali ini tepat, menjadikan tebing batu ini sebagai tempat perlindungan. Asap mengepul dan mengusir serangga yang bisa saja membahayakanku di tebing batu ini. Nah, ini adalah salah satu alasan aku membuat perapian di dekat tempat tidurku di tebing batu ini. Api menyala dengan penuh kehangatan, bahkan panas, sampai mendidihkan air yang kumasak, dan siap untuk dituangkan ke dalam cangkir yang berisi bubuk kopi. Kopi siap untuk aku nikmati. Sambil menikmati secangkir kopi, sekilas tadi aku melihat banyaknya lubang kepiting. Ini bisa jadi sumber makanan, dan aku akan memancingnya menggunakan tangkai dari bunga jampang, dan untuk umpannya dari belalang kecil seperti ini. Untuk kaki belalangnya aku buang dan kepalanya juga aku patahkan. Sedikit kejam, namun tidak apa-apa. Setelah kepala belalangnya dihilangkan, bagian dari ujung tangkai bunga jampang aku tusukkan seperti ini. Letakkan bagian belalang di tengah-tengah, lalu tepuk dan pelintir seperti ini.
Nah, alatnya sudah jadi dan siap untuk digunakan. Dan untuk menggunakan pancingan kepiting seperti ini, silahkan diperhatikan. Cukup dengan menggerakkan di depan lubang kepiting dan menariknya secara pelan-pelan ke arah luar, aroma amis dari belalang akan membuat kepiting keluar dari sarangnya. Nah, seperti ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mendukung konten survival edukasiku selama 100 hari di dalam hutan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.